Halo K-Lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks bareng gua Matias. Dan kali ini gua akan ngobrol bareng Trio Macan Genzi. Wow, rame banget. Rame banget. Rame di kuping nih. Rame banget. 3 orang soalnya ya kan. 3 orang, cewek-cewek semua. Selesai hidup gua. Asik. Oke, Trio Macan apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah ini kita perkenalan dulu deh. Oke. Mulai dari pojok sini dulu. Halo, perkenalkan nama aku Gea. Aku dari Jawa Timur Mojokerto. Mojokerto, iya. Halo, nama aku Ellen. Aku dari Gresik. Salam kenal semuanya. Gresik. Yang Halo, terakhir. nama aku Intania Trio Macan. Aku dari Banyuwangi, Jawa Timur. Salam kenal. Oke. Jadi Gea, Ellen, dan Intan. Iya, Dari betul. 3 kota berbeda tapi Satu provinsi. satu provinsi. Betul Oh, sekali, Kak. Oke. Oke, sebelum ini aku pengen tahu nih kesibukan kalian sebelum ikut di Trio Macan ini apa sih? Kalau Tengah deh. aku kesibukannya sebagai pelajar juga, terus penyanyi, Mm-mm. modeling gitu sih. Itu tapi udah selesai belum? Sebagai pelajarnya masih sampai sekarang apa gimana? Sampai sekarang Oh masih, berarti Sampai sambil kuliah. sambil sekolah dong. Om sekolah. Pelajar, Kak. Iya iya. Terus dari Intan deh. Oke, ini apa ini? Sebelum gabung Trio Iya, Macan. sebelum. Oke, sebelum aku gabung Trio Macan, aku itu kuliah, menjalani pendidikan juga, sama ya nyanyi juga, terus modeling. Sih, Kak, Oke. gitu. Terakhir Aku sih sebelum Trio Macan aku DJ juga nih. iya nggak tahu juga modeling pendidikan alhamdulillah sudah lulus S1 hukum terus penyanyi DJ. Wih, Wih. paling lengkap. Kamu masih sekolah berarti? Iya. Gimana tuh sekolahnya? Aku online. Oh, Bisa sekolahnya. online daring. Alhamdulillah sekolah juga mendukung sih. Oh, support. Support. Dari sekolahnya di mana? Sekolahnya bisa disebut Oh ya udah nggak usah. Dari salah satu sekolah di Gresik, lah ya. Gresik, yes Oke. betul. Oke, nah aku pengen tahu nih, ini kan Trio Macan Genzi nih. Mm-mm. Kalau kita hitung berarti generasi keempat Iya. Ya, betul. dengan audisi. Iya. Aku pengen tahu proses audisinya kalian tuh seperti apa? Nah, pasti berbeda-beda kan? Beda-beda. Karena di Beda-beda. beberapa kota juga ya. Ya, betul. Oke. Dari siapa? Siapa? Gia boleh. Kalau proses audisinya itu beda-beda dari yang mungkin mereka dulu ya kita kan disortir nggak langsung semuanya kan banyak banget orangnya jadi kita disortir nanti yang mereka ini audisi di Jombang kalau aku audisi di Mojosari Mojokerto. Oh gimana tuh prosesnya? Kamu Proses- daftar atau ngeliatnya dari mana? Ada yang hubungin maksudnya kita kenal lah. Oh, Kan iya. sama-sama orang entertain, jadi kita tahu kalau ke Trio Macan lagi cari personil baru nih buat yang baru ini. Jadi aku ikut dan gak aku doang, banyak banget. Lalu kita yang diajak ke Jakarta ini 5 orang. 5 orang diaudisi lagi jadi 3 dan ketemulah kita bertiga. Oke, berarti kamu dari Mojokerto. Iya. Kalau kamu Aku dari Jombang. di Jombang audisinya seperti apa audisi di Jombang saat itu? Audisi Jombang juga ini sih rame ya kak ya. Ya, betul, Rami. Aku sama Kak Intan kebetulan kita satu audisi pas itu. Tapi kita belum saling kenal. Tiba-tiba kita disuruh 3 orang gitu loh di kelompok-kelompokan. Di kelompok-kelompok Iya. gitu. Kalau ini sama ini gimana nih gitu. Ya, betul. Terus akhirnya kepilih dari ratusan kepilih 5 dulu. Lima. Dibawa ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta. Setelah itu seminggu kita di sana, Kak, waktu audisi yang 5 orang itu. Iya. Itu diseleksi lagi kak. Sekali lagi Seleksi. jadi diambil 3 kita inilah akhirnya yang kepilih dari 5 itu. Audisinya ngapain itu? Banyak ya, Kak. Kita tuh ada kelas koreo, Ah. kelas vokal sama kelas media coaching, public speaking gitu juga. Oh, ada public speaking. Iya, Iya. juga ada latihan fisik, renang, nge-gym, olahraga dan lain-lain. Sampai fisik. Iya dong. Ada coachnya gitu. Kayak masuk abri ya. Akhirnya kepilih kita 3 ini dari Oh, 5 tadi. nah yang bedanya yang pas kemarin ratusan itu terus 5 ketiga apa
berarti di 5 ini lebih ketat atau seperti apa? Iya, Iya, Lebih lebih ketat. ketat. lebih ada yang ngajarin kayak coach kita. Ada kelas make upnya juga loh Kak. Oh, udah kelas make up. Iya. Iya. Jadi gimana kita kalau make up keluar kalau seumpama pas tidak ada mual, gimana kita fisiknya, karena kan trio macan kan harus fisik banget sih Harus Kak. strong. Jadi kita ada kelas fisiknya pagi kita renang, angkat barbel juga. Angkat bar. Iya, Kak. Gym berarti ada Iya, gym. Iya, Ada tiap pagi fitnya, Kak Kak. kita nge-gym. Tiap pagi itu wajib kita. Oh gitu. Iya. Nah terus kalau dari kalian nih, kenapa kalian yang terpilih? Menurut kalian, coba. Ya. Oh dari aku. Heeh. Dari aku sih kenapa aku terpilih itu kan yang nggak tahu ya kayak foundernya dan orang-orang tim manajemen yang milih, tapi dari aku sih aku mampulah insya Allah bisa kayak generasi sebelum-sebelumnya bisa lah. Kalau Ellen, Mungkin karena kita mempunyai ciri khas masing-masing gitu loh yang bisa bentuk trio macan jadi lebih baik. Itu sih kalau kata aku. Intan apa Tan? Apa yang nilai plusnya seorang Intan akhirnya bisa terpilih? Yang jelas yang paling pertama itu adalah ya niat, kerja keras, terus juga kemauan sih Kak, itu nomor satu. Kedua, yang pasti dilihat dari apa namanya kelebihan yang kita punya juga. Ya, kebetulan aku juga suka dance cover gitu, suka dance gitu. Mungkin ya bisa beri warna baru di trio macan nantinya gitu. Dan ada di apa sih Gaya DJ juga bisa beri warna gitu. Ada Ellen juga yang suaranya khas juga gitu. Jadinya ya itulah Kita disatukan satu sama lain. Asik. Tapi kalian seberapa tahu kalian tentang trio macan? Gimana ya? Kalau menurut aku trio macan itu suatu nama yang besar dengan personil yang energik ya Kak ya. Iya. Dan sudah melalang buana. Itu aku dari masih bayi itu sudah ada sih. Masih baik. Kamu kelahiran berapa? Aku kelahiran 2000-an lah. 2000-an. Oke. Kamu apa Lan, yang kamu tahu tentang trio macan? Kalau aku kurang tahu ya, tapi aku taunya tuh dari owner kita, terus dari media aja sih, jadi kayak kurang tahu gitu. Karena aku belum lahir pas itu. Dia paling Belum muda lahir. Kak, belum lahir. Dia paling muda sendiri. Kalau nggak salah trio macan itu 2004 kan? Iya ya 2004 2005 ya kalau nggak salah. Iya. Aku belum ada tuh di dunia. Belum ada. Belum. Temen saya udah kerja nih. Tapi belum nikah. Kasian ya. Gak apa-apa, habis ini dapat jodoh ya Kak ya. Amin. Di Jawa Timur cantik Kak. Tuh. Boleh main di Jawa Timur. Banyak loh penyanyi-penyanyi mau nggak? Udah. Kalau Intan gimana tuh? Ya kalau aku sendiri sama sih ya kayak Gea, kita juga sama apa tahu trio macan ketika kita masih SD Kak. Aku masih kelas 1 ya kayaknya ya. TK nggak sih? TK Ya, SD itulah, lah. jadi tahu nama grup trio macan tuh ya dengan perform yang energik, powerful gitu, yang gibas-gibas piramid sudah kayak wih keren gitu. Ibuku juga ngefans di trio macan dulu, sekarang anaknya masuk. Oh, jadi dari orang tua ngefans, anak Iya sekarang. suka. Kalian Trio juga gitu? macan. Orang tuanya juga ngefans sama trio macan apa enggak? Kalau mamaku sih emang penyanyi Kak. Wah. Udah zaman dulu sih gitu, makanya tahu lah dan kenal sama personil-personil trio macan dulu. Jadi ya nggak nyangka aja anaknya jadi generasi trio macannya sekarang. Nah, kalau proses audisinya gitu mau diceritain dong gimana keseruannya saat itu, ada momen-momen yang kalian anggap berat nggak sih ketika proses audisi itu? Kalau menurut aku sih pasti berat sih Kak. Audisinya kan nggak dari Mojokerto aja, ada yang Kediri, ada yang Lampung, ada yang Gresik, berbagai daerah. Dan kita harus mampu lah gimana menunjukkan kualitas kita di depan manajemen. Menurut aku sih ya berat menurut aku. Apa yang paling berat, apa nunggunya atau apa? Performnya. Kan kita performnya itu nggak satu-satu Kak. Jadi kita itu digabungkan ini. Jadi mereka itu melihatnya anak ini gimana, anak gini gimana, kalau di-matchkan sama ini cocok enggak, kalau sama ini cocok enggak, gitu sih Kak. Dan itu kita harus powerful. Jadi berat di situ kan harus mengalahkan peserta lain. Iya ya. Tapi di sisi lain kalian pas audisi disatuin, iya kan? Iya. Bertiga-tiga. Iya benar sekali sih. Ellen apa Ellen yang berat ketika audisi?
Kalau berat ketika audisi tuh, kalau aku pribadi ya, itu pas kita disatu jadi 3, terus langsung koreo. Oh, Jadi itu enggak kan Koreanya dadakan enggak. kita. Oh, enggak dilatih dulu berarti begitu. Enggak, saya kebetulan sama Mbak Intan sih kemarin, satu timnya bertiga itu. Jadi langsung koreo di tempat itu, langsung perform. Itu aja sih kalau aku. Intan apa Tan? Iya sama lah Kak, tiba-tiba banget ya harus kayak spontan gimana nih mikir koreo nih di lagu ini, sedangkan kan kita nggak pernah sebelumnya solois kan nggak pernah ya bawa lagu Trio Macan, jadi lagu daerah kita sendiri gitu tuh. Terus ya tiba-tiba ya gimana caranya ada chemistry-nya nanti gitu, bangun chemistry bareng, cocok enggak gitu dibentuknya nih. Kalau satu kelompok kan 3 orang gitu. Gitu Waktu aja itu sih. nyanyi lagunya lagu Trio Macan juga. Iya dong. Kalau aku sih enggak. Kalau Oh, aku tuh, sih beda dia nih. kan aku sendiri Kak, beda. Mereka di Jombang, aku di Mojosari. Ada beberapa banyak lagu. Jadi ada yang lagu Trio Macan, ada yang lagu enggak Trio Macan. Enggak Trio Macan. maksudnya penyanyi lain. lagu yang lagi booming gitu. Jadi kayak aku seumpama nggak hafal ya, aku harus ngafalin itu Hamin 1 deh. Oh. Kayak dikirim lagunya, maksudnya besok audisinya lagu ini, lagu ini, lagu ini. Jadi nggak patokan lagu Trio Macan itu. Ada yang lagu apa? Sunda juga ada. Oh, gitu. Wow. Berarti kayaknya udah ketemu nih duo Macan, tinggal nyari kamu berarti. Iya. Karena kalian berdua kan? Iya. Udah ikut berdua dari Iya, awal kan? heeh. Oke. Oke. Jadi, nah ini kan akhirnya kalian disatukan dari Trio Macan terus keluar single berjudul Minggir-minggir Kasih Paham Bos. Ya. Ini gimana kalian ketika mendengar lagu ini dikasih ke kalian gitu, awalnya? Bagus sih, aku udah menilai kayak wow, ini lagunya temanya sekarang lagi yang timur-timur gitu. Iya. Dan ini masuk gitu loh sama era sekarang. Soalnya Suka sih aku. lagunya juga kan menceritakan tentang kita Kak itu. Iya, Perjalanan liriknya. kita gitu liriknya. Perjalanan Trio Macan dari generasi pertama sampai generasi sekarang. Oke. Nah, ada kesulitan nggak ketika sebelumnya apakah ini jadi rekaman pertama kalian atau sebelumnya kalian udah pernah rekaman yang seserius ini? Kalau untuk di daerah sih kita sendiri-sendiri sudah rekaman. Kayak seumpama nyanyi-nyanyi sudah ada lah Kak. Cuma kalau untuk bertiga ini first time Kak. Oh, Iyalah. gimana rasanya rekaman? Ini kan serius ya. Iya, Iya, serius. serius. Ini kan buat Serius aku Kak, serius Kak. ini kan serius. buat single awal yang memperkenalkan kalian gitu kan. Gimana proses rekamannya saat itu? Ada deg-degannya kah atau seperti apa? Ada sih Kak, dan itu rekaman nggak sekali, 2 kali. 2 kali kita. Kak. Jadi suatu malam itu sampai subuh dan itu nggak jadi. Kita harus ngulang lagi next day. Itu. Oh, kenapa itu? Apa yang jadi masalahnya ketika itu? Ya mungkin kurang ada sentuhan gimana, apa kurang gini, jadi kita perenak lah. Jadi kita ulang lagi biar memberikan yang terbaik untuk musik Indonesia. Asik. Kalau Helen sama Intan ada nggak sih kesulitannya ketika selain tadi harus diulang gitu, padahal udah semalaman rekaman? Kalau aku sih kesulitannya itu kan harus ini ya, ada sentuhan dangdutnya gitu. Padahal itu lagunya agak ke timur-timuran, jadi tuh Benar. gimana kita ada dangdutnya gitu loh. Tapi untungnya kita ada itu ya, Kok ada Pengarah, directnya, directnya. ada directnya kita Kak gitu. Oh. jadi bisa mudah lah. Nah, tadi kan dibilang ini adalah lagu yang menceritakan perjalanan Trio Macan dari era sebelumnya ya. Iya. Ya, gimana tuh ceritanya, bisa didetailin nggak dari kalian? Ini sebenarnya lagunya seperti apa sih? Yang menolakan itulah Kak, perjalanan Trio Macan yang dulu kan ada itu lirik Iwa Peye dan SMS, Oh iya, lagu ada. hitsnya yang terkenal gitu. Lah Gimana ini coba kalau dinyanyiinnya gimana? Iwa Peye dan SMS, lagu hitsnya yang terkenal. Trio Macan datang kembali, kasih paham yang nonton ngantri. Asik. Jadi ini mengenalkan Trio Macan yang baru nih loh gitu, yang lebih fresh gitu, yang lebih muda gitu. Tapi menurut kalian apa yang membedakan Trio Macan Gen Z ini dengan selain dari usia pastilah ya. Tapi apa yang membedakan Trio Macan Gen Z ini dengan Trio Macan di era sebelumnya, generasi 1, 2, dan 3? Kalau menurutku sih kalau yang Gen Z ini kita lebih mengikuti alur lagu Kak. Seumpama sekarang lagi hits lagu timur kita ikuti. Nggak menutup kemungkinan untuk kedepannya hits lagu koplo lagi wajib lah kita ikuti. Atau lagu
ke barat-baratan kita ikuti, kita kasih sentuhan dangdut dan sentuhan barat gitu sih Kak. Kita pasti kasih gebrakan terbaru Trio Macan. Pokok menyesuaikan sama tren Iya. sekarang sampai ke depan lah Kak kita. Pokoknya selalu mengikuti tren yang Iya. ada saat itu ya. Nah, kebetulan sekarang nih lagu-lagu timur ya yang lagi. Iya. Lagi naik ya. Lagi Iya, naiknya naik. lagu timur. Dan Tapi kalian dengerin juga lagu-lagu timur? Dengerin dong. Dengerin. Itu jadi sering dibawain kalau kalian manggung sendiri-sendiri nggak sih dulu? Iya dong, sering kalau Iya. kita solois. Kalau solois sih aku ini sih sering banget Iya. bawain lagu timur. Nah ini kan Trio Macan, tadi kita udah ngobrol juga soal dia tuh energik gitu, ada goyang khasnya, ada gerakan-gerakan khasnya tuh kayak muter-muterin kepala, tadi ya, piramid. Piramid. Nah seberapa susah latihan untuk koreo-koreonya Trio Macan? ya begitulah susah banget. Itu ada Si paling PR si kiri itu Kak, sebelah kiri. Kenapa gitu? PR banget Kak. Karena Korea itu kan gak mudah ya Kak ya. Kita harus nyesuaiin satu sama lain kan, kalau berdua mungkin agak cocok. Kalau bertiga ini kan tiga kepala jadi satu. Jadi seumpama ini sudah bisa, ini yang belum bisa gitu Kak. Dan kita coach koreonya ada juga, tapi kita punya leader koreo loh. Siapa? Ini dia. Dia biasanya improve koreo-koreo terbaru yang lagi hits juga loh. Belajar dari mana kan? Emang dari kecil suka dance Kak, Oh. suka dance cover, suka K-pop aku Kak gitu. Oh. Jadi aku kadang ambil inspirasinya tuh, oh bisa nih Kak jadiin inspirasi, tapi aku modif lagi gitu. Jadi aku agak susah sih ya buat apa sih namanya nge-matchin sama lagu dangdut koplo kayak gini agak susah. Jadi pilih-pilih dulu ya. Iya. Ellen apa tantangannya? Tantangannya pas gibas aja sih Kak. Itu pertama kali iya. aku gibas itu sakit leher langsung. Malamnya langsung tempelan nih. Semuanya sih tuh Kak. Semuanya ya. Ini nanti akan ada ratusan panggung kalian gibas Iya. rambut loh. Iya. Alhamdulillah kita Harus sekarang siap udah ya, terbiasa harus siap sih. diterjang gitu. Sedia obat kepala nih. Kalau yang nyatuin kaki gitu kemarin aku kan datang pas preskon tuh, Iya. kalian tiduran terus nyatuin kaki susah nggak tuh? Nyatin. Yang sambil tiduran terus kalian kayak bikin. Oh, Oh, ya, iya. Ini ya, segitiga, doa iya, gitu iya. ya. Iya iya iya. Iya agak susah ya kayak. Saya kan sebelumnya kita waktu solois nggak pernah ya yang goyang begitu. Ini kayak Tiduran atraksi gitu ya. gitu. Atraksi gitu kan nggak pernah. Jadi sambil apa namanya? Kadang harus nyesuaikan sama tempo juga, ngepasin kayak gitu. Dari yang berdiri langsung tidur gitu. Agak susah. Tapi ya aman ya, kalian udah sampai sekarang juga masih belajar untuk Iya, Iya, kita masih betul. belajar sampai sekarang. Tapi ini kan akhirnya kalian bergabung di Trio Macan gitu, nama besar, grup besar gitu, udah dari awal tahun 2000-an sampai sekarang masih dikenal gitu. Iya. Kalau boleh jujur dari kalian masing-masing gitu, ekspektasi dan ketakutan kalian apa sih ketika bergabung di Trio Macan gitu? Harapannya apa dan ada nggak sih menyimpan ketakutan kayak ya dibanding-bandingkan pasti akan ada kayak gitu. Siapa dulu nih? Intan deh. Jelas sih aku kayak naruh harapan lebih juga di Trio Macan ini. Secara kan nama Trio Macan juga udah legend ya, udah gede juga. Tapi di sisi lain aku juga ngerasa apa ya, bawa tanggung jawab yang besar gitu. Gimana caranya aku tetap bisa bawa nama Trio Macan yang lebih gede lagi gitu. Kalau takutan ya pasti ada lah ya gitu. Takutan kayak Trio Macan nggak sama kayak yang dulu gitu, lebih lincah, lebih energik yang dulu. Itu nggak apa-apa sih, is okay ya. Dan juga kita juga masih baru belajar semua. Ya yang jelas ya kita tetap terus belajar, berusaha gitu aja. Ellen? Kalau ketakutanku dulu itu apa namanya, kan aku bisa solois nih Kak. Tiba-tiba dikelompokkan jadi 3. Gimana caranya biar 3 kepala ini bisa nyatu gitu. Terus juga bawa nama besar Trio Macan gitu. Bisa nggak ya kita bawa nama besar Trio Macan biar lebih dari yang kemarin gitu. Berarti Itu sih ada beban tapi jadi tantangan ya buat kalian. tantangan Betul. challenging ini. Harapannya juga semoga bisa show ke mancanegara. Asik. Amin. Kalau ketakutan sih apa ya? Ketakutan mungkin kita seperti udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kita tetap dijudge yang gini gitu sih Kak. Padahal kita sudah memberikan yang terbaik dan sangat baik. Nah ini kalian sempat ditemuin sama Trio Macan yang angkatan sebelumnya gak sih?
Belum sih Kak. Oh belum ya. Tapi dari Bos Agi apa wejangan yang kalian paling ingat gitu? Kalau ada masalah kecil dihilangkan aja. Kalau ada masalah besar dikecilkan, kalau ada masalah kecil dihilangkan. Dihilangkan. Gitu. Ini kalian 6 bulan bareng, 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan bulan lebih. bareng, udah pernah berantem belum? Sementara belum sih Kak. Untuk saat ini masih belum ya. Ya, semoga enggak sih Kak, jangan sampai ya. Tapi ada deh yang kayak kesel nih, kayak misalnya kok itu nih habis mandi handuknya nggak dijemur nih. Oh itu mah biasa kayak Udah biasa. Tapi kita langsung tegur, itu jangan Langsung tegur Kak, kita, jangan ke situ Kak. dong anduk gitu. Ini kotor langsung disapu atau Gitu. Oh. gitu aja. Langsung judge depan orangnya. Oh nggak ngomongin belakangnya lah ya, Enggak. langsung Enggak di lah, Kak. depannya. Langsung. Langsung. Nah kalau di luar panggung, aku mau tahu karakter kalian seperti apa sih sebenarnya di kehidupan sehari-hari gitu sih, Gia dulu deh. Kalau di luar panggung ya karakter aku sih mungkin ya Kakak lihat aku seperti gimana? Kira-kira. Pendiam. Iya, bener. Bener ya? Bener. Dan aku gimana ya Kak ya, kayak nggak bisa kayak gimana jadi orang lain nggak bisa, jadi aku memilih diam aja daripada salah kata. Tapi kamu nge-DJ. Ya kan kalau di panggung nggak. Iya sih. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain ya udah diam aja, daripada kita ada salah omong, salah kata, malah takutnya nggak ngenakan hati ke orang lain yang nggak kita kenal Kak. Takut salah persepsi gitu aja sih. Oke. Ellen Ini gimana? karakter apa? Karakter kayak Iya, tadi. Aku juga pendiam kan aslinya gitu. enggak nih kayaknya ya Tan. Bohong ya Tan. Aku juga itu biasa aja, nggak ada bedanya sama di atas panggung sama di luar panggung, gak ada bedanya sih kalau aku. Yang paling tua siapa sih? Aku sama Gia seumuran. Oh, Kak. seumuran. Iya. Iya. Tapi Mantan. Intan gimana Intan? Kalau Intan seperti apa? Menurut Kakak lihat aku gimana, pendiam? Kayaknya Nampak lagi nih. lebih ini ya, dia yang lebih ngatur kalian gitu nggak sih? Enggak juga sih juga. Kak. Dia Kita nggak ada yang dominan Kak. Kita sama lah gitu. Gimana Tan? Kamu di luar panggung seperti apa Tan? Gimana ya? Ada bilang introvert, extrovert, ambivert. Ya bisa introvert Kak. Aku kadang sebenarnya nggak suka ini ya Kak ya, apa namanya ya? keramaian. Ya jarang inilah apa ya namanya ya, main sering kumpul gitu tuh, hangout sama teman gitu jarang. Oh. Lebih suka ya di rumah aja gitu, nggak suka kayak nongkrong gitu juga enggak. Kalau gini termasuk introvert tapi ekstrovert Kak? Siapa? Ini. Extrovert sih. Iya lah, Heeh. karena Kayaknya. keadaan aja sih. Gimana kalian meninggalkan keluarga dong berarti? Iya. Di mana Di kalian? daerah. Di daerah kalian. Seperti apa 6 bulan ya? Itu kita balik Kak. Oh, pergi. masih Tapi kita pulang PP Kak 6 bulan itu gak Iya. yang stay terus di Nggak. sini 6 bulan gitu. Oh, kurang merantaunya berarti nih. Setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Jadi kita 1 bulan, pulang lagi 1 minggu, 2 minggu gitu sih. Oh, terus balik lagi. Iya. Iya. Kita udah berapa minggu guys? 2 minggu, 1 minggu kita Di sini. Ya, tapi kan tetap ya ada bedanya ya ketika Iya. kalian meninggalkan lama keluarga gitu, terus dulu sering sama keluarga seperti apa? Ngilangin rasa kangen segala macam. Iya, pertamanya sih kangen banget ya Kak. Apalagi kalau pertama kali ditinggal Anak itu. mama Kak saya masih kecil. Masih berapa Soalnya aku tahun sih kamu? ngapa-ngapain bilang mama. Kenapa? Berapa tahun sih? 17. 17. Iya, karena aku kan gak bisa lepas dari mamaku. Nempel terus aku mbak amiku mas. Ambil ambil gak apa-apa, gak apa-apa. Keluar Jawanya. Gak apa-apa dong. Kalau Tan seperti apa? Gak. Kalau aku sih kayak kemarin-kemarin itu nggak apa-apa, cuma pas puasa kita kan full puasa di sini Di ya sini, Kak ya. iya. Hamin berapa hari baru kita pulang, itu sangat kerasa banget. Biasanya aku keluar sama mama, beli masakan buat buka, sahur sama mama sama papa sama keluarga, terus mama masak, ini aku harus masak sendiri atau aku beli, jadi kayak kerasa banget, nggak ada yang bangunin aku gitu Kak. Intan kayak gitu Tan. Kalau Aku Intan. nih, kalau aku sih emang udah dari dulu ya Kak ya, aku udah jauh sama orang tua. Oh, Karena kan aku kuliahnya juga di luar kota, bukan di Banyuwangi gitu. di Jember. Iya di Jember, aku UNED. Tapi aku bukan di UNED-nya Kak, aku di Unmu Jember. Unmu tuh apa sih? Universitas Muhammadiyah Oh, Jember. Muhammadiyah. Iya. Oh, dia orang Jember tuh. Artis Jember dia. Oh iya? Iya.
Rumahnya samping jalan provinsinya Kota Jember. Kamu kan masih sekolah ya? Iya, Respon teman-teman gitu gimana ketika kamu jarang Eh, masuk. masuk ke trio macan maksudnya? Oh, Jarang masuk ya masalah sendiri ya kalau iya. jarang. Seneng, seneng mereka seneng karena kan aku kan gak ada yang tahu pas karantina itu kak. Tiba-tiba, loh kok marah-marah bu trio macan arek iki gitu pada rame pas launching kemarin gitu. Karena ganti username jadi Alanis Trio Macan gitu. Alanis. Alanis. Nama asli aku Alanis Juan Zaina Satu Liza. Oh, Iya. panggilnya Ellen. Panggil Ellen. Terus pas ke sekolah dapat arak-arakan nggak dari kepala sekolah? Belum ini, belum ke sekolah ini. Oh belum lagi ya. Nggak tahu nih gimana. Kita tunggu kelanjutannya. Pawe. Dibikinin pawai. Ya nggak menutup kemungkinan dong. Iya, Karena iya, iya. trio Digarap. macan naik kamu pulang ke kampung halaman dijemput Alah ya Allah ya. Pemda. Ya amin lah. Amin. Amin, Ya. amin, amin. Oke, nah ini kan trio macan Gen Z kan hadir di era media sosial gitu yang begitu dinamikanya begitu cepat gitu semua. Nah kalau dari kalian ingin dikenal sebagai grup dangdut seperti apa di mata pendengar Gen Z terutama? Dor. Siapa dulu nih kak? Terserah. Terserah. Ya, yuk boleh. Grup dangdut yang apa ya, meskipun kita energik dan gimana tetap harus positif lah, tetap ada yang mengarah dengan baik lah, Oh, gimana pun. grup dangdut yang memberi apa Dampak yang baik. dampak yang baik untuk Ha-ha. Gen Z juga. Benar sekali kak. Sama sih. Harapannya juga ini ya. Grup dangdut yang memberi positif, dampak positif bagi masyarakat dan juga pendengar musik seluruh Indonesia. Kalau kamu? Kalau aku ini sih kak, pengen bawa nama dangdut itu ya yang pasti ya bisa memberikan hal yang apa ya, mereka tuh punya sudut pandang yang positif buat kita kak. Soalnya kan dulu dangdut tersendiri kan ya dinilai Ya. yang negatif gitu sama masyarakat, kayak gini lah apa norak lah gitu, vulgar banget lah, terus bajunya begini kok goyang begini gitu. Jadi aku pengen mematahkan statement orang tentang dangdut kayak begitu gitu. Jadi aku pengen melakukan dangdut nih yang gak seperti itu gitu kak, yang lebih apa Elegan. elegan Elegan. boleh. Elegan. Mana ada lekan kopral begitu. Itu kan di panggung. Oh Di iya. panggung nggak apa-apa. Iya. Pengen koprol, pengen makan api ya nggak apa namanya di panggung. Iya dong. Makan api, aduh, mengerikan ya. Profesionalitas. Nah, kalian kan kamu sekolah, kamu kuliah, kamu juga kuliah. Udah. Udah lulus. Udah lulus, pasti Kak. udah lulus. Udah lulus. Gimana sayang nggak sih dengan gelar kalian gitu yang kamu hukum kan ya? Iya. Enggak sih kak. Hidup kan pilihan. Asik. Dan aku kan dari kecil emang udah di musik, mama udah di musik. Aku juga pernah loh kak kerja pegawai bank. Oh. Pernah kerja juga. Tapi jiwaku di musik kak. Jadi seumpama kita kalau kerja tapi jiwa kita nggak di sana, itu kita ngejalanin gak enak. Passionnya ya. Iya, bukan passion. Bukan passion. Jadi kalau di musik itu jiwa aku banget. Kayak enak, kayak ngapa-ngapain itu enak karena jiwa aku dan santai. Meskipun gimana-gimana santai karena udah merekat lah kak. Kamu gimana nih? Masih sekolah, terus Iya. sekarang berkarir seperti apa? Suka aja sih. Soalnya kan berkarir di usia muda kan nggak semua orang bisa ya. Benar. Apalagi kayak bagi-bagi waktu sekolah, berkarir gitu. Gitu alhamdulillah untung masih sanggup nih otaknya nih dibagi-bagi. Intan? Aku. Nah, Kalau aku sih sama kayak Gia juga, emang aku dari keluarga seni juga kebetulan, dari kakak, ibu, dan juga ayah, adik juga. Dan ya kuliah juga masih bisa nanti buat investasi jangka panjang. Soalnya kan di industri kan juga kita ada masanya nanti. Iya. Gitu. Jadi buat investasiku nanti gitu di masa tua. di luar musik, di luar kamu suka nyanyi, itu Iya. passion kamu. Iya. Apa sebenarnya menjadi cita-cita kamu selain kalau kamu tidak ada di musik? Kalau musik sih nggak bisa kak, kita nggak bisa lepas dari musik, tolong nggak bisa juga. Misalkan nanti kita emang udah keterusan apa ya namanya ya, udah ini ya,
mendarah daging. Mendarah daging. Seumpama kita nggak di musik, seumpama kita nggak jadi penyanyi pun kita bisa jadi kayak produce musik. Iya, CEO perusahaan musik. Masih. CEO, CEO, CEO. drama Cina. Oke nih. Sekarang kalian udah tinggal bareng, udah kenal selama 6 bulan gitu. Nah, aku ada Iya. sedikit permainan. Ini aku kasih. Ini Tunjuk. Wow. masing-masing. Jadi telunjuk. Kasih Kak. Aku akan nanya siapa yang paling Paling-paling. nanti kalian bisa Tunjuk. tunjuk kasih alasannya. Gitu berarti. Nunjuk gitu. Iya. Gitu, jadi siapa yang kamu tunjuk? Oke? Oke. Nunjuk diri sendiri juga boleh kan? Boleh. Kalau menurut Atau nunjuk kalian kakak. jangan. Nggak boleh. Kita baru kenal. Oke? Boleh Kak. Oke. Siapa yang paling lama kalau dandan sebelum tampil? Iya, kayak paling lama. Ngapain aja, Tan? Ya, susah sih, kayak emang dari dulu aku Kak terkenal lemot ya. Walaupun sebelum ikut di Trio Macan, aku kalau pas nyanyi manggung gitu aku mesti diuber-uber sama ibuku. Kamu lama banget makeup sampai 3 jam aku lakukan. 3 Iya, Jam, makeup 3 jam, hairdo, tapi makeup 1 jam setengah makeup, 1 jamnya rambut, setengah jam ganti Rambut. baju. Ya 3 jam total. Kamu pengalamannya apa? Di nunggu dia make up. Lama banget. Waktu itu kita yang audisi itu kan 3 orang. Kita make up tuh. Aku udah selesai semua, dia masih ini alas bedak nih. Ngapain aja dari tadi kamu? Ini. Sampai udah selesai kontenan, berapa konten kamu? Berapa konten aku itu ya? Dia masih belum kelar. Ya Allah gitu. Dia ada pengalaman kan nih nunggu Intan make up. Mandinya Kak lama banget. Oh, selain make up mandinya lama. Lama banget. Sambil urus kamar mandi aku Kak. Nggak Sambil tahu. ready ya kayaknya. Ngapain. Ya Allah, Kenapa lama sih? banget aku. Nggak pede apa gimana, Tan? Kenapa Kak? Iya nggak pede apa Bukan gimana? nggak pede Kak, emang lama Kak, kayak pelan gitu tuh, maupun dicepetin pun juga tetep kayak ya nggak bisa. Oke, Next, selanjutnya next. Siapa yang paling sering salah lirik? Aku kayaknya. Kenapa, Ge? Bagian mana dah yang sering salah? Kalau bagian-bagian mungkin itu karena mendadak ya Kak ya. Ibaratnya sekarang dikasih, besok udah tek. Jadi kan belum nempel Kak. Dan itu lagu terbaru jadi aku nggak tahu gitu. Jadi belum paham ini lagunya gimana dinamikanya, liriknya malah nggak hafal Kak. Ya udah. Oke, siapa yang paling gampang baper? Siapa ya? Aduh, nggak ada lagi. Baper dalam hal apa nih Iya, Kak? baper apa ini Kak? Inilah misalnya ditegur secara langsung tapi ngerasa kebawa perasaan. Nggak ada gitu. sih, nggak ada ya sejauh ada. ini kita nggak ada. Masih belum. Masih belum. Not Masih yet, not yet. not yet, masih 6 belum. bulan itu juga Ha-ha. bolong-bolong kan. Iya. Belum terus nih bareng nih Belum. ya. Iya, iya. Oke. Siapa yang paling aktif di grup WhatsApp? Dia. Ngapain? Kamu Lan. Kadang kalau grupnya sepi gitu, Pepe, ngapain? Nggak ada yang balas, spam lagi, Pepe, sampai ada yang balas gitu. Enggak, ini kamu kan tinggalnya bareng ya? Iya. Iya, kalau di sini bareng Kak. Iya. Oh, Iya. spamnya pas lagi nggak Iya. bareng. Iya, Nggak atau bareng. pas lagi di Kalau luar. lagi di rumah juga gabut, spam aja gitu. Oh, emang iseng. Ngirim-ngirimin ini Stiker. stiker. Pamer ada Iya. stiker baru nih aku nih, baju bagus lucu. Ah. Oke. Biasa Kak, usia dia masih kayak pengen main-main. Oh iya sih, paling muda ya. Siapa yang paling sering lupa naruh barang sendiri? Siapa ya? Aduh, semuanya lagi. Iya, semuanya Kak. Semuanya kalau ini Kak. Apa yang barang yang sering kalian lupa? Kaca. Make Kaca. up. Ya, kaca. Ya. Oh, kaca. Iya, makeup, kaca, HP. HP itu, padahal Dompet. HP dipegang. Di mana HP-ku? Make up kaca lah Kak. Make up. gitu. Saling lupa sih kita, Kak. Waduh, Bahaya ya. bahaya. Oke, selanjutnya. Siapa yang paling berantakan? Nggak suka Berantakan. rapi-rapi misalnya di kamarnya. Suka naruh handuk sembarangan. Kita- Suka nggak ngerapiin make up. Kita ada piket Kak.
Oh, Jadi nggak ada yang berantakan barangnya. Iya, jadi udah terkoordinasi. piketnya gimana tuh piketnya? Gantian Kak, misal kita home pimpa dulu tapi home pimpa lagi Ah. gambreng. Jadi ya misalkan siapa yang menang ya dia yang paling belakang piketnya gitu. Iya, Yang kalah yang paling depan piketnya. Jadi satu hari Gantian. itu kita piket beresin, beresin kasur, terus Nyapu, nyapu, buang sampah, Buang sampah, cuci piring. gitu. semuanya deh Kak. Oh, bagus. Bagus. Selanjutnya, siapa yang paling gampang panik? Panik. Nah, misalnya sebelum tampil gitu terus paling gampang panik. Aku Kamu ngerasa nggak? enggak. Kenapa kamu bilang dia? Tremor aku Kak, kemarin kan mau tremor aku Kak gitu. Takut dia. Oh. Nggak bisa, ini udah bawaan lahir kayak gini gitu Kak. Dia megang mic lagi. Kenapa? Enggak tahu bawaan lahir, Kak. Oh. Tiba-tiba gitu. Kadang-kadang tiba-tiba gini. Oh, lihat tuh gitu-gitu. Oke, selanjutnya. Siapa yang paling boros kalau lagi jalan bareng? Wah. Bu bos kita tuh Kak, ya Dia tuh beli sering, makan sering, banyak. sering nraktir kita lah. Iya. Weh. Makan ini beli ini gitu. Karena sebelumnya banyak job dia. Iya. Amin. Duit banyak duit. Duitnya Amin. banyak. Jadi dia. kita rampok pelan-pelan. Apa sering jajanin apa emang? Apa ya? GoFood terus jajan Alfamart Iya. gitu. Dia tuh gini, Kak. Beli jajan banyak tapi nggak kemakan. Jadi Iya, Oh, cuma lapar kita mata. yang suruh makan. Lapar mata Iya, kamu ya? cuma suka Kepengen, beli Kak, aja, kepengen. ditaruh, abis itu nggak dimakan. kita pernah ya ke pasar malam gitu. Beli Pasar banyak lama, dia. pasar Iya, pasar lama. lama. Beli banyak. Tapi sampai apartemen ada Gojek lagi dia. Ya ampun. Nggak kemakan dong. Akhirnya kita yang disuruh ngabisin Kak makanannya. Udah habis. Ya Gak apa-apa, biar mengembang bersama. Kenapa kamu sering begitu? Karena aku apa ya kayak nggak ada deh di rumahku seperti ini, jadi aku beli aja. Gak apa-apa kan ada teman-temanku. Kita kan berbagi. begitu ya. Kalau boros belanja, Boros belanja. yang boros belanjanya. Kalau tadi kan jajannya, ini yang belanja misalnya beli baju Ini apa. dua ini. Oh, Tiap hari ada paket ya. paket. Berdua. yang sering dibeli apa? Tan? Aku suka ngoleksi piyama. Piyama yang lucu-lucu aku suka. Iya, Kalau Mak. dia apa yang sering dibeli? Aku sih banyak sih Kak, dari perabotan, barang, make up apa aja kayak bagus ini aku nggak punya, belilah. Gitu sih Kak. Kadang yang nggak penting ya kita beli aja Apa Kak. barang nggak penting yang kamu pernah beli? Terus nggak penting ya. Kayak pouch makeup gitu, aku udah punya sih ya pouch, tapi karena lucu gitu, jadi aku beli lagi. Oh, apa ya? Labubu. Labu. Iya kan di Popmart yang di luar negeri itu Kak. Heeh. Kan waktu kenceng-kencengnya itu kan harganya juga Lumayan ya. dan aku beli dan sekarang nggak kepake, buat apa ya, sayang banget gitu Kak Labubu. Aduh. Oke. Nih yang terakhir. Siapa yang paling banyak gebetannya? Siapa siapa Ini kan pasti kan dari cerita ya, dari cerita kan. Iya, sharing-sharingnya Dari ya. gimana benar? enggak lah, aku kan setia. Asik. Setiap tikungan ada. Setiap tikungan ada. Bener nih paling banyak deh ya. Ya Kak, banyak banget. Yang Ya. sering curhat, Sejauh ini. karena yang sering curhat dia. Ya, habis putus sama mantannya. Wih, Asik. asik. Jomblo. Sekarang single Jomblo deh. semua ini, Kak. Single. Wih deh. iya. Kalian berdua Nih, aja sih single, gue enggak. Eh. Suami gue ada di Korea, BTS. Oke, terima kasih. Iya, Kak. Sama-sama, Kak. Sama-sama. Sebelum kita mengakhiri podcast ini ada signature kontennya Kapan Lagi Talk, jadi saling puji. Mm-mm. Jadi kalian udah 6 bulan tinggal bareng, kenal. Jadi aku mau kalian saling puji antara kalian. Jadi dimulai dari Gea untuk Ellen dan Intan. Jadi kamu muji Ellen dan Intan seperti apa? Mikir-mikir gak ada. Apa ya? Untuk Ellen sih kayak konyol, baik dan lucu aja. Terus kalau untuk Intan sih baik dan dewasa. Terus kalem.
gitu. Kalau untuk udah ya untuk Intan ya. Udah. Nah, Jamnya Ellen, banyak, Kak, Ellen jamnya untuk banyak. Gea dan Intan. Ini sebagai Untuk paling kecil nih, pujian apa yang kamu kasih ke kakak-kakak kamu nih? iya, ini buat Bagia dulu ya. Bagia itu orangnya dewasa banget. Dia ngadepin masalah tuh santai, tenang gitu. Masalah banyak, tenang gitu sih. Dewasanya perlu dicontoh gitu. Terus Yang ini? buat Mbak Intan itu juga dewasa. Dia punya masalah juga tenang gitu. Terus apa? Pintar koreonya itu. Lentur banget ya. Jadi aku pengen Nanti gitu kita sih. lihat ya, nanti kita lihat. Yes, harus. Udah, gantian. Intan Kalau untuk aku Gea dan Ellen. untuk Gea dan Ellen, mereka berdua sama-sama baik. Terus juga kalau untuk Ellen dia lucu, terus juga selalu menghibur kita kak. Ketika dia yang paling semangat, energinya tuh nggak pernah turun gitu. Ketika kita habis perform sana sini capek, cuma dia yang paling semangat kak, nggak ada capeknya. Jiwa mudanya masih pembara. Iya, dia koprol-koprol di kasur. Iya kak Dia- itu. Iya, Kemarin yang koprol dia kan, yang di pas press. Iya, biasaan kak itu lagi masih Udah jangan oversharing. terus kayak ya dia walaupun gitu perhatian sih kak ya, perhatian peduli juga sama kakak-kakaknya ini gitu. Kalau untuk Kalau Gea, Gea, iya sama dia juga baik, terus juga perhatian gitu. Tetap jiwanya. Iya, terus juga tidak pelit, selalu ngerti aku. kayak royal. Iya, Iya. iya itulah kak. Oke, terima kasih Trio Macan, Gea, Sama-sama. Ellen, Intan. Sukses buat karir kalian ke Amin, depannya. terima kasih. Semoga lagu minggir-minggir kasih Kasih paham paham, bos Bos. meledak. Amin. Sukses selalu buat kalian semua. Oke, KI Lovers. Tadi kita udah ngobrol bareng Trio Macan Genzi. Sampai jumpa di Kapan Lagi Talk selanjutnya. Gue Matias pamit. Bye.